Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah jamaah bapak ibu-ibu jamaah Masjid Besar Nur Muhammad rahimakumullah. Alhamdulillah Allah kembali kumpulkan kita dalam majelis kebaikan. Allah kumpulkan kita di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita, Allah mudahkan langkah kaki kita menuju rumah Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Idza tawaddaa ahadukum fi baitihi." Apabila di antara kalian berwudu dari rumahnya atau berwudu semenjak di rumahnya, summa atal masjidah, kemudian ia berjalan atau berangkat menuju masjid. Artinya kebiasaan orang-orang terdahulu adalah sholat jadi ke masjid itu dalam kondisi sudah berwudu di rumahnya. Kana fis sholati hatta yarji'a, jadi ada garansi yang begitu indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berjalan dari rumah kita sudah dalam kondisi berwudu menuju rumah Allah, kana fis sholati hatta yarji'a. Maka perjalanannya dari rumah kemudian sampai masjid, kemudian melaksanakan sholat, kemudian ada majelis ilmu, kemudian kembali lagi pulang sampai rumahnya, kana fis sholati hatta yarji'a. Maka dia dihitung mengerjakan sholat sampai ia kembali pulang lagi ke rumahnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi terhitung mengerjakan sholat. Jadi pahala sholat itu terus yang mengalir sampai kita kembali lagi pulang ke rumah kita. Makanya ada sebuah adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Kata Rasulullah, dilarang tasbih, ya. Tasbih itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah mengepalkan tangan seperti ini kemudian sambil ya untuk menyanggah begini, jamaah yang dirahmati Allah, namanya tasbih. Ya, karena itu memperlihatkan orang yang seperti gulau dan gundah gulana. Kemudian di dalam masjid juga ada adab tidak boleh seperti ini sambil dengerin pengajian, jamaah yang dirahmati Allah. Itu orang-orang malas kata para ulama, ya, makanya tasbih, ya, karena kita terhitung dari kita datang sampai kita kembali lagi ke rumah kita, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu terhitung sedang mengerjakan sholat dan pahala sholat itu terus mengalir, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sampai kita pulang. Maka perlu kami sampaikan juga menjadi penting, ini patut kita syukuri bahwasanya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada seorang hamba yang mampu melazimi masjid, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, ya, kita bacakan lagi hadis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ya. Kalau sekarang tanggal 9 Rabiul Awal, ya, bulan lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 9 Rabiul Awal. Ya, kita bacakan. Jadi kalau di Masjid Nur Muhammad ini sejatinya setiap pekan sudah maulid terus, ya, karena kita bacakan terus, ya, hadis-hadis tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang pertama, ya, dari sahabat Anas bin Malik, ya, lagi-lagi sahabat ibn Malik sudah kita sampaikan siapa sahabat Anas bin Malik itu, ya. Mengapa banyak meriwayatkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, saya kira jamaah juga masih ingat sahabat Anas bin Malik. Apa kata beliau? Sahabat Anas bin Malik ini pernah ditanya oleh para sahabat, kaifa kana na'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Anas bin Malik, sandalnya Rasulullah itu modelnya seperti apa sih? Itu jamaah yang dirahmati Allah. Dari saking istimewanya Rasulullah itu sampai sahabat itu bertanya, model sandal Rasulullah itu seperti apa? Gitu. Nanti ada alasannya kenapa kok sampai bertanya kepada Anas bin Malik model sandal Rasulullah, begitu. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, kata Anas bin Malik, qala, ia berkata, lahuma qibalani. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sandal Rasulullah itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibaratnya lahuma qibalan. Kalau ini adalah tapak sandalnya Rasulullah, ini anggap ini HP tapak sandalnya Rasulullah. Begitu, di sini ada tali, di sini ada tali. Kemudian tali ini disambungkan dalam satu titik di depan. Ya, yang dirahmati Allah. Jadi dua tali ini tali sandalnya Rasulullah itu terbuat dari kulit yang sudah dirapikan, tidak terdapat bulu-bulu. Di sini lubang, kemudian bertemu di depan sini, jamaah yang dirahmati Allah. Jadi model sandalnya Rasulullah seperti itu. Kalau sekarang ya gampangannya itu seperti sandal swallow lah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Modelnya itu. Makanya saya kok ya curiga kayaknya pabrik swallow itu sebelum bikin sandal mungkin sudah baca kitab ini, begitu, supaya sama modelnya dengan sandalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma alasnya Rasulullah itu sandalnya tidak terbuat dari karet, tapi terbuat dari kulit yang sudah disamak. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sandal Rasulullah itu sebenarnya adalah sandal yang berkelas. Karena rata-rata kalau di zaman sekarang sandal yang terbuat dari kulit yang asli biasanya sandalnya mahal. Semua yang terbuat dari kulit jamaah yang dirahmati Allah, begitu tasnya ibu, kemudian ikat pinggang, kemudian dompet biasanya harganya mahal. Apalagi tasnya para ya istri-istri pejabat biasanya biasanya kalau ada siaran-siarannya KPK itu tas Hermes, tas LV, tas Dior dan lain sebagainya itu terbuat dari kulit. Begitu Mas Syariah, terbuat dari kulit ya. Entah itu kulit hewan ya seperti kambing ataupun sapi, kadang juga terbuat dari kulit buaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lahu ma qibalani, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua kata siapa ini? Jamaah yang dirahmati Allah, Ibnu Abbas ya, seumuran lah atau paling tidak satu letting dengan Anas bin Malik ya. Qala kana li nahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalani mathniyun shiraquhuma ya. Jadi sama kata Ibnu Abbas juga, sandalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sandal yang memiliki dua tali bertemu di depan, tali dua tersebut ya, masniun syiraquhuma ya. Kemudian juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga tentang sandal Rasulullah, ini lumayan banyak, kita bacakan 4 hadis saja ya. Akhraja ilaina Anas bin Malik lagi meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seorang pribadi yang sangat beruntung bisa banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadda akhraja ilaina Anas bin Malik. Ya, apa kata Anas bin Malik? Sandalnya Rasulullah itu na'laini jardawaini. Sandal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sandal yang sebagaimana tadi saya sebutkan, tapi ada tambahan jardawaini. Jardawaini itu adalah
tali Rasulullah itu ya dibuat dari kulit yang sudah dibersihkan bulunya dan sudah disamak ya, disamak. Kemarin sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, di ahad yang lalu, disamak itu seperti apa jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian bulu-bulu sandalnya itu dibersihkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Begitu. Dan hadis ini juga sama sebagaimana yang disampaikan juga oleh Anas bin Malik di awal. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, hadis yang keempat ini, hadis yang terakhir, mengapa ya sahabat itu sampai bertanya, kok Rasulullah sampai sandalnya aja ditanya? Kalau kita kan masa bodoh, ya sandal kita mau dipakai apapun orang nggak bakalan bertanya, jamaah yang dirahmati Allah. Paling orang itu akan bertanya kepada kita kalau kita pulang dari masjid gak pakai sandal, ya kemana sandalnya, ya begitu. Tapi kalau Rasulullah model sandalnya pun ditanya oleh para sahabat. Ternyata kata Ibnu Umar, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kok para sahabat itu kok bertanya, fa'ana uhibbu an albasaha, ya kata Ibnu Umar. Pak, jadi para sahabat itu termasuk saya, kenapa kok bertanya model sandalnya Rasulullah? Karena saya dan para sahabat yang lain ini juga pingin ya mengenakan sandal sebagaimana sandalnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang Rasulullah itu menjadi role model, yang dirahmati Allah, ya, menjadi role model. Jadi Rasulullah itu menjadi trendsetter. Jadi apa yang dipakai oleh Rasulullah pada saat itu sahabat ingin menggunakan juga, karena emang yang dilihat itu bagaimana sih Rasulullah itu, yang dirahmati Allah. Begitu. Pokoknya ya fashionnya itu fashion harus ala Rasulullah, yang dirahmati Allah. Kalau manusia akhir zaman kan kita semuanya barangkali ya kita pakai ini karena artisnya pakai itu, jamaah yang dirahmati Allah, gitu. Kita pakai ini karena lagi viral sandal itu misalkan, atau lagi viral baju itu, atau lagi viral ya kemeja itu, gamis itu, ya kerudung itu, yang lain sebagainya. Tapi memang para sahabat melihat apa yang dipakai oleh Rasulullah, kita juga ingin pakai, jamaah yang dirahmati Allah. Jadi begitu dalam. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah mengapa Rasulullah itu memang benar-benar jadi panutan, jadi role model. Pernah suatu saat Umar bin Khattab itu lewat di Ka'bah, kemudian ia berhenti di tempat pada rukun Hajar Aswad, begitu, rukun Hajar Aswad. Kemudian Umar bin Khattab itu mencium Hajar Aswad tersebut. Setelah mencium, ia mengatakan, ya seandainya laula ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma uqabbiluka. Wahai Hajar Aswad, kamu ini batu biasa saja. Ya biasa saja, enggak ada yang istimewa, kata Umar bin Khattab. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah itu mencium kamu, ngapain saya juga mencium kamu, kata Umar bin Khattab. Sebegitu jamaah yang dirahmati Allah. Kamu batu biasa saja, kata Umar bin Khattab. Kalau Rasulullah nggak mencium, ya ngapain saya juga mencium? Karena saya lihat Rasulullah aja. Makanya saya mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang benar-benar ya Rasulullah itu jadikan ya model, ya ukuran, ya panutan pada saat itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga ketika Rasulullah itu sudah tiada, jadi Umar dan Abu Bakar itu sering keliling-keliling kota Madinah. Jadi muter-muter begitu. Nah nanti kalau melihat bekasnya Rasulullah, misalkan oh ini dulu bekas Rasulullah berdiri di sini, nanti beliau berdua ini berhenti dilihat begitu, dikenang, oh ini dulu tempat Rasulullah pernah duduk di sini, dilihat begitu, dikenang, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi yang kuat, tetapi bagi sahabat-sahabat yang tidak kuat mengenang kenangan bersama Rasulullah itu, sahabat gak mau tinggal di Madinah. Justru sahabat pulang, ataupun justru sahabat keluar dari kota Madinah, tidak mau lagi mengingat kenangan-kenangan manis bersama Rasulullah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh Bilal, ya Bilal yang kita kenal dengan kisah yang begitu menyayat hati. Kata Bilal, azannya yang tidak pernah terhenti, yang disampaikan oleh Said Alwi Al-Maliki dalam kitabnya itu, Bilal yang azannya itu tidak pernah sempurna. Ketika Bilal itu
ketika Rasulullah itu wafat, jadi Bilal itu sudah tidak kuat lagi mengenang kenangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang kebiasaan Bilal itu naik ke atas menara untuk azan, karena memang ini muadzinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi kebiasaan Bilal itu ketika sebelum azan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, beliau sebelum naik ke menara Masjid Nabawi itu dahulu itu mengetuk pintu Rasulullah, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, as-salat, 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 diketuk 3 kali. Kemudian Bilal baru naik. Wahai Rasulullah, ayo salat, ayo salat, ayo salat, begitu. Karena memang Bilal pernah dipesani oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, kok enggak azan-azan ya? Kapan ini azannya? Istirahatkan aku, istirahatkan kami dengan sholat, wahai Bilal. Jadi istirahatnya Rasulullah itu dengan sholat. Jadi sholat itu istirahat. Itu jamaah yang dirahmati Allah, ya. Bukan istirahat dari sholat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lah sepeninggal Rasulullah, Bilal itu ketika mau naik ke masjid, menara masjid itu sudah gak ada lagi ritual membangunkan Rasulullah itu, sudah gak ada lagi ritual, jamaah yang dirahmati Allah, begitu. Nah makanya kejadian itu tuh yang bikin Bilal itu gak nyaman hatinya. Jadi kenangan-kenangan bersama Rasulullah itu ya akhirnya muncul, kemudian Bilal sedih. Ya, termasuk juga Bilal pernah ditugaskan untuk menjaga azan ketika Rasulullah itu ya sedang bersama para sahabat dalam perjalanan, dalam safar yang panjang, kemudian mendekati sholat subuh. Rasulullah bilang, kita kok ngantuk ya wahai Bilal, begitu. Boleh nggak kita tidur dulu? Tapi ini sholatnya sudah dekat. Kata Bilal, tidur aja Rasulullah, biar saya yang jaga malam. Nanti subuh saya bangunkan, kata Bilal. Akhirnya Rasulullah tidur, kemudian sahabat yang lain juga tidur. Jamaah yang dirahmati Allah, tiba-tiba Rasulullah itu terbangun dari tidurnya karena merasakan sinar matahari itu sudah menimpa wajahnya Rasulullah. Artinya apa jamaah yang dirahmati Allah? Rasulullah bangun kesiangan subuhnya. Dipanggillah Bilal. Bilal, katanya kamu mau jaga malam, menjaga subuh. Kata Bilal, ternyata saya juga capek Rasulullah dan gak kuat, saya juga tidur juga, dan gitu. Tapi Rasulullah santai, jamaah yang dirahmati Allah, orang yang paling cinta kepada umatnya, kepada sahabatnya. Kata Rasulullah, tenang wahai Bilal, idza man nama ala salatihi, kata Rasulullah, ya au nasiya falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tidur dari sholatnya atau lupa dari sholatnya, maka sholatlah ketika ia teringat, atau maka sholatlah ketika ia terbangun dari tidurnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jam berapapun bangun, maka bangunlah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan hadis ini tidak menganjurkan untuk sholat subuh di waktu duha, ya jamaah yang dirahmati Allah, tidak. Cuma memang kejadiannya capek, kemudian Bilal tertidur, janjinya sama Rasulullah ingin membangunkan. Jadi akhirnya Bilal keluar, jamaah yang dirahmati Allah, dari Madinah. Kemudian ia ingat kejadian-kejadian bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga jemaah dirahmati Allah, minta waktu sedikit ya. Sahabat Wahsy sama juga. Jadi sahabat Wahsy ini dari saking ingin menjaga perasaannya Rasulullah sampai rela keluar dari kota Madinah. Wahsy ini kan seorang budak yang ditugas oleh Hindun untuk membunuh siapa? Untuk membunuh pamannya Rasulullah yang bernama Hamzah. Karena Hamzah ini sudah membunuh anaknya, kemudian membunuh bapaknya, kemudian membunuh saudara laki-laki Hindun ketika perang Badar, dan Hindun masih belum masuk Islam. Kata Hindun, kalau kamu berhasil membunuh Hamzah di perang Uhud ini, kamu bebas, gak akan menjadi budak lagi. Memang Wahsy ini adalah budak hitam yang berasal dari Habasyah, sama dengan tempat lahirnya Bilal. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, ternyata tugasnya dilaksanakan dengan baik. Sebagaimana kita tahu, ya Hamzah meninggal dunia, tombaknya itu tembus dari dada sampai ke belakang. Kemudian dari saking bencinya Hindun pada saat itu belum masuk Islam, ya dikoyaklah ya dadanya si Hamzah, kemudian diambil jantungnya, kemudian EKL, jamaah yang dirahmati Allah, karena sudah merasa keras. Kemudian dimuntahkan lagi jantung Hamzah. Kemudian ia mengatakan, kemenangan ada bersama kami, bukan kemenangan ada bersama Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah, ketika Hindun masuk Islam, kemudian Abu Sufyan juga masuk Islam, suaminya, kemudian Wahsy juga masuk Islam. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setiap kali Rasulullah bertemu dengan Wahsy itu selalu memalingkan wajahnya.
Kemudian setiap kali Rasulullah itu melihat Wahsy hadir di majelisnya Rasulullah, itu Rasulullah memalingkan wajahnya. Begitu terus begitu. Sampai pada akhirnya pada suatu saat di mana ada majelis Rasulullah, Wahsy duduk paling depan, pas dengan ya Rasulullah SAW berhadap-hadapan. Tapi Rasulullah tidak kuasa melihat Wahsy, kemudian memalingkan wajahnya. Kemudian Rasulullah berkata kepada Wahsy, "Wahsy, saya tidak benci kepada kamu Wahsy, tidak sama sekali. Saya itu memalingkan wajah saya karena setiap kali saya melihat wajah kamu itu, saya teringat paman saya Hamzah yang ditombak, kemudian diambil jantungnya, kemudian dikunyah. Ya, kemudian Hindun berteriak, kemenangan bersama kami, bukan pemenangan bersama Muhammad," kata Hindun pada saat itu. Saya teringat ya kejadian pilu itu, makanya saya nggak benci sama kamu, enggak sama sekali. Cuma saya setiap kali melihat wajah kamu, kok saya teringat dengan kejadian itu dan saya merasa sedih. Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Wahsy itu demi menjaga perasaan Rasulullah supaya tidak sedih, akhirnya Wahsy hijrah, ya bukan hijrah, akhirnya Wahsy keluar dari kota Madinah, ya menuju Syam kalau tidak salah, bertempat tinggal di sana. Kemudian Rasulullah wafat, kemudian dia dipanggil lagi oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq untuk bertempur lagi ya melawan Musailamah Al-Kadzab. Kemudian dia bersumpah kepada dirinya sendiri, "Ya Allah, sebagaimana dulu tombak saya ini membunuh orang terbaik di muka bumi ini, pada perang ini melawan orang nabi palsu Musailamah Al-Kadzab ini, tombak ini saya niatkan untuk membunuh orang yang paling buruk di muka bumi ini." Ternyata sumpahnya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa yang terjadi kepada Hamzah juga terjadi pada Musailamah Al-Kadzab. Jadi Musailamah Al-Kadzab si nabi palsu ini tumbang ya, ditombakan daripada Wahsy si budak hitam ini, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan membaca hadis-hadis tentang Rasulullah, kecintaan kita kepada Rasulullah semakin tinggi, semakin dalam, karena kata Rasulullah, "Almar'u ma'a man ahabba." Seseorang itu akan dibersamakan, akan dibangkitkan bersama orang yang ia cintai, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf, mohon maaf terlalu panjang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.